Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan yang membuat kita ada sampai saat ini. Itu sebabnya kita bersyukur. Dia Bapa yang terlalu baik di dalam hidup kita. Pagi hari ini kita diberikan waktu kesempatan lagi ada di tempat ini. Dan saya percaya satu kerinduan kita ada di tempat ini. Kita rindu beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Itu sebabnya mari pagi hari ini siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya Yesus. Pagi hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai pada pagi hari ini semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau berkata Engkau baik, terlalu baik, teramat baik di dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang menghantar kami ada di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, satu sukacita yang luar biasa kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Itu sebabnya Bapa di surga, pagi hari ini sebelum kami lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu, kami mohon kekudusan-Mu, kami mohon kesucian-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami, ampuni kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Biar kami layak ada di dalam hadirat-Mu untuk kami bersekutu meninggikan Engkau Tuhan. Biar pagi hari saat ini Tuhan, nama-Mu yang ditinggikan. Dan memang hanya Engkau Allah yang layak dipuji, hanya Engkau Allah yang layak dimuliakan, hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Roh Kudus ambil alih seluruh hidup kami pagi hari ini. Roh Kudus ambil alih ibadah kami. Kuasa-Mu bekerja, hadirat-Mu kami boleh rasakan saat ini. Ada sukacita yang luar biasa yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami umat-umat-Mu yang diberkati Tuhan. Kami siap untuk bersorak bagi Engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri saudara. Gimana kabar pagi hari ini? Luar biasa, amin. Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Dia jalan kebenaran di dalam hidup kita. Mari kita pujian ini. Amin. Haleluya. Dia jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan. Aku percaya dia jalan. Hari aku jalannya ikuti tangan saya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita semua umat Tuhan. Kita semua adalah dan satu jati dalam semua pilih dengan panggilannya kita genapi sekarang.
oleh darah anak domba Allah kita diselamatkan. Oleh darah anak domba Allah kita disucikan, kita dibebaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena salibmu kami hidup. Karena pengorbananmu kami dibebaskan. Kami hanya mau berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Karena
pagi hari ini. Kami merindukan pribadi-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Roh Kudus bekerja, ambil alih hidup kami. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu yang baru Tuhan. Rahasia kebenaran firman-Mu dibukakan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat pujian penyembahan kami, kuasa iblis sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Kami bebas untuk kami mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami sudah siap mendengarkannya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan pelayanan selanjutnya diserahkan kepada Bapak Engkau. Shalom semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita bisa beribadah bersama-sama saat ini. Ya saudara, sebelum kita terima perjamuan kudus pada pagi hari ini, kita akan dengarkan dulu renungan firman Allah. Kita akan lanjut saudara tentang firman Tuhan dalam pengajaran kita dalam topik khawatir itu ya saudara, dan dalam tema jangan kamu khawatir. Dan kita sudah diajar bagaimana saudara sikap-sikap atau tindakan-tindakan kita ketika kita ada pada titik kekhawatiran itu, sehingga kita itu mau ngapain begitu. Saudara sudah dipersiapkan tentu dengan kebenaran. Sama seperti saya ilustrasikan, saudara, tentu ketika saudara setir motor atau mobil, ketika ada benda di depan, saudara kan sudah harus punya tindakan apa di depan itu. Kalau bawa mobil atau motor, ada benda di depan. Saudara, apakah tindakan menghindar atau ketindakan hanya pelan-pelan, atau saudara akan berhenti? Jadi saudara punya tindakan-tindakan ketika kita tentu diperhadapkan pada titik kekhawatiran itu. Dan kita telah membahasnya, saudara, bahwa pada poin yang pertama, bahwa tindakan ketika kita ada pada posisi kekhawatiran atau diperhadapkan di kekhawatiran, saudara, tentu kita harus membangun iman kita adalah percaya. Bahkan kita harus berkata kepada diri sendiri untuk tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua adalah kita sudah membahas tentang bagaimana tindakan kedua, saudara, kalau kita bergumul seperti Abraham. Yang ketiga juga adalah tindakan di mana kita harus baca kebenaran firman Allah ketika kita khawatir. Saya tidak membahas di sana, tapi kita sudah membahas pada poin yang keempat. Poin yang keempat, saudara, adalah tindakan ketika seseorang itu menghadapi kekhawatiran, bagaimana dia itu berpuasa. Dan kita sudah melihat tokoh-tokoh Alkitab yang berpuasa, dan kita sudah masuk pada pembahasan puasa ini pada poin jenis-jenis puasa. Ya, jenis-jenis puasa, dan kita sudah masuk pada puasa Daniel. Nah, saudara kan sudah diajak, saudara sudah berpuasa Daniel tapi belum selesai. Sudah. Siapa yang masih lanjut puasa Daniel? Ya. Yang di bawah, coba angkat tangan. Oh, masih banyak ya. Ya. Nah, penting sekali saudara, karena saya bilang saudara, sebetulnya puasa Daniel ini adalah suatu puasa yang bisa dibilang ringan ya saudara. Kenapa? Karena saudara dan saya cuma bisa makan, tidak bisa makan, tidak boleh makan maksudnya daging dan ikan saja. Selain itu kan saudara bisa makan. Nah, dan kenapa saya berkata bahwa sebetulnya puasa ini tentu penting bagi kita, saudara. Seperti saya katakan tadi, karena kita tidak tahu sebetulnya saudara, ketika saudara khawatir, saudara ini Tuhan mau suruh apa di sana? Ya, suruh. Nah, kalau Tuhan suruh puasa, ya saudara, mau bergumul bagaimanapun, saudara, mau baca firman bagaimanapun, ya tidak bisa terjadi.
apa yang saudara harapkan, seperti kita sudah membahas seperti Daniel kemarin. Tuhan tidak bicara Daniel baca firman, Daniel kamu bergumul, tidak, tetapi dia hanya berpuasa. Ya, Tuhan hanya minta untuk berpuasa. Nah, kita sudah biasa membahas poin ini ya saudara, bahwa jenis-jenis puasa ada puasa Daniel. Puasa Daniel itu saudara hanya tidak makan daging, tidak makan ikan selama 10 hari. Nah, selama 10 hari kita yang sedang kita jalankan di jemaat Tuhan di tempat ini sudah hari keberapa ini? 7 ya. 7, Senin, Selasa, Rabu lagi. Sampai hari Rabu, hari Kamis saudara boleh makan daging, boleh makan ikan. Nah, itu jenis puasa pertama ini saudara yang kita sudah bahas. Nah, ada puasa juga begini, agak lebih berat ya. Saya akan bawa saudara pada puasa-puasa yang sudah kita bahas juga, ada di dalam tentang puasa yang dilakukan oleh Esther. Lalu kita sudah bahas, tapi kita baca satu ayat ini supaya saudara memahaminya ini. Mari saudara baca ayat Esther pasal yang keempat, ayat 16. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, baik di lantai atas, lantai bawah juga yang ikut ibadah online. Mari bersama-sama baca satu ayat ini saja. 1, 2, 3. Pergilah, kumpulkanlah semua orang yang dapat disusah dan berpuasa untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, silakan duduk. Terima kasih. Jemaat Tuhan di rumah juga, silakan duduk. Perhatikan saudara, sudah memahami ini kan peristiwa yang saya sudah jelaskan lalu, bahwa bagaimana suatu tindakan ketika diambil oleh Esther, ketika diperhadapkan yang dia tidak pikirkan, saudara, ternyata diperhadapkan bukan hanya dia tetapi bangsa Israel diperhadapkan kepada kematian, karena akan ada pembunuhan massal pada waktu itu. Tetapi begitu cepat, saudara, begitu peka Esther melakukan sebuah tindakan ini, yaitu dia melakukan tindakan puasa yang dimana ini dinamakan, saudara, biasa kalau orang sekarang bilang begini, saudara, kamu puasa apa? Jadi seperti saudara puasa, kalau ada orang tanya, kamu puasa apa? Biasanya kita cuma bilang, oh puasa, itu hanya sebuah topiknya saja. Baru di bawahnya ada puasa apa yang sedang kamu lakukan. Oh, saya sedang puasa Daniel, oke. Baru ada orang lagi bilang begini, kalau saudara bilang, kalau saudara dengar, oh puasa Daniel, berarti saudara langsung tahu, oh orang ini tidak makan daging, tidak makan ikan. Begitu. Jadi kalau ada orang bertamu pun, terus dia bilang begini, saudara bilang, ayo makan. Kalau saudara, dia bilang begini, oh saya lagi puasa. Saudara boleh tanya juga, puasa apa? Kalau dia bilang puasa Daniel, oh berarti boleh makan. Ya kan, hanya tidak makan daging, tidak makan ikan. Tapi kalau ada tamu, teman saudara datang, saudara bilang begini, ayo kita makan. Terus dia bilang, saya puasa. Saudara balik tanya, puasa apa? Puasa Esther. Nah, puasa Esther itu berarti dia tidak makan, tidak minum. Jadi jangan saudara tawarkan minum. Begitu. Itu puasa Esther. Jadi sama sekali dia tidak makan. Nah, puasa Esther ini dilakukan berapa hari? 3 hari lamanya. Siang malam tidak makan, tidak minum. Begitu, saudara. Saya mau tanya, siapa di antara saudara pernah puasa Esther? 1, 2, 3. Di bawah ada nggak? Pernah nggak puasa Esther? Oh ada ya, 1, 2 dari sana ya. Nah, makanya saya bilang puasa ini kalau kita lakukan sekarang, puasa Daniel sebenarnya ringan saya bilang. Nah, ada puasa akan saya bawa saudara akan lebih berat. Ya. 3 hari 3 malam. Ada orang yang dia bisa terus sampai 4 hari 4 malam. Saya pernah coba 4 hari 4 malam. Hari kelima saya rasa kaki saya gemetaran. Hari kelima tidak makan, tidak minum, wah gemetaran kaki saya, melangkah agak lemes. Dan saya langsung minum air manis ya. Saya buka, selesai puasa.
Tapi satu hal begini, saudara, bahwa bisa saja, saudara, bisa saja. Karena ini bukan hanya dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Saya pun mengalami, saudara, waktu saya masih jemaat, saya melakukannya setiap bulan dulu, saudara. Setiap bulan saya puasa 3 malam, itu puasa Esta. Posisi masih jemaat, dalam arti kata bahwa ketika saya mendengar pengajaran firman ini, dan saya meminta kepada Tuhan, ternyata manusia biasa tidak makan, tidak minum. Dalam konteks berpuasa, Tuhan kasih kemampuan, dan saya melakukannya dan ternyata bisa. Begitu. Nah, tentu saudara juga ketika mendengar ini, saya yakin saudara, di antara saudara sekarang ini masih dalam ada yang keraguan-raguan. Apa saya bisa ya? Kuat nggak saya? Bisa saja saudara. Tetapi ada satu titik tertentu saudara, kalau Tuhan mau bagi saudara yang berpuasa, yang Tuhan minta, dan saudara responi, saya percaya Tuhanlah yang akan kasih kemampuan. Amin, saudara. Tuhan yang kasih kemampuan. Yang penting saudara menyambut kebenaran itu. Ya. Tetapi yang lebih penting lagi saya katakan tadi saudara, ketika kita ada dalam satu titik kekhawatiran, kan kita mesti tahu Tuhan minta saya apa ini. Begitu. Tuhan minta saya lakukan apa? Tindakan apa yang saya mau lakukan? Kalau Tuhan bilang kamu berpuasa, maka di situ Tuhan, kalau saya bergumul, saya mau puasa apa ya? Tuhan, saya mau puasa apa ya? Ya bisa saja sudah Tuhan, oh kamu puasa Daniel saja, bisa saja. Ya, tentu kepekaan kita dalam pergumulan dengan Tuhan. Atau Tuhan bilang, kamu lakukan puasa Esta. Ya, kamu lakukan puasa Esta. Ya. Nah, saudara puasa Esta sudah pahami, yaitu puasa tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Ya, oke ya saudara. Itu jenis puasa Esta. Saya akan lebih cepat supaya saya akan bawa saudara pada tujuan berpuasa soalnya. Berikut adalah puasa. Nah, ini saudara hanya saya perkenalkan karena saya pun tidak mampu melakukan ini. Ada namanya saudara puasa Musa. Puasa Musa, dan saudara tahu Musa berpuasa ini adalah ketika dia naik ke Gunung Sinai. Ada yang tahu nggak berapa hari Musa naik ke Gunung Sinai? Berapa? 40 hari 40 malam. Itu tidak makan, tidak minum. Di Gunung Sinai, tinggi sekali. Nah ini, tetapi saudara tentu harus punya pemahaman tentang puasa yang diajarkan, yang diberitakan di dalam Alkitab. Musa pernah melakukan itu. Itu pun memang Tuhan suruh. Musa naik kamu ke atas Gunung Sinai. Tunggu di sana. Jadi selama di sana, saudara, 40 hari 40 malam, dia tidak makan, tidak minum. Dan dia turun dengan penuh kemuliaan Tuhan. Dia tidak mati, dia tidak sakit. Karena memang Tuhan minta itu. Ya, jadi ada Musa. Mungkin ini hanya sekedar pengetahuan bagi saudara, tapi saya juga tidak tahu apakah nanti ternyata Tuhan bilang sama saudara puasa 40 hari dan saudara coba dan Tuhan kasih kemampuan, yaitu supranatural dari Tuhan. Ya, oke, itu ada puasa Musa ya. Itu saya katakan itu hanya sekedar saya memberi informasi. Keluaran 24 ayat 12. Nah, kita baca. Tapi minimal saudara sekali lagi punya pengetahuan ini, bahwa ada puasa Musa. Keluaran pasal yang ke berapa saya bilang tadi ya? 24 ya. Ayat 12. Mari baca bergantian. Saya ayat 12 ayat 13. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi Tuhan yang suruh ya. Naiklah menghadap aku ke atas gunung, ya, naik ke atas Gunung Sinai, dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu. Jadi loh batu itu ada 2 ya. 2 loh batu isinya 10 kunteran. Yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka, orang Israel. Ayat 13. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Kemuliaan Tuhan diam di atas Gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya Musa dari tengah-tengah awan itu. Jadi ada awan itu selama 6 hari itu mengelilingi Musa.
17. Mari baca bersama-sama ayat 18. 1, 2, 3. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Jadi ada, saudara, sama kayak saya bilang, saudara, kalau Tuhan memberitahu, saudara jangankan puasa 40 hari atau 3 hari, 1 hari pun, saudara, 1 hari pun kalau saudara tidak mau melibatkan Tuhan, saudara juga tidak akan mampu puasa. Tidak akan mampu. Tapi kalau saudara peka ini memang Tuhan mau, saudara, Tuhan mau, seperti Musa, 40 hari pun dia mampu. Maksudnya Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih kesehatan. Dia turun, saudara, jalan kaki dari Gunung Sinai. Gunung Sinai itu bukan hanya gunung kecil, saudara. Saudara yang sudah pernah ke Israel dan melalui Mesir pasti akan dibawa naik ke Gunung Sinai. Yang tidak kuat, saudara tidak bisa naik. Tinggi sekali gunung. Turunnya juga begitu, saudara. Terjal sekali, butuh tenaga yang luar biasa. Tapi ternyata Tuhan kasih kemampuan kepada Musa. Jadi intinya bahwa pesan saya di sini adalah bagaimana ketika kita berada pada satu titik tertentu, saudara, apa Tuhan mau bilang di sana? Seperti Musa, saudara. Musa juga, saudara, ketika dia perhadapkan persoalan orang Israel, dia mau bicara apa? Tidak ada tuntunan. Sehingga Tuhan kasih naik dia, suruh naik ke atas Gunung Sinai. Disitulah Tuhan mau kasih hukum dan peraturan, katanya. Ada 10 hukum di sana, kita kenal, dan perintah di sana. Dan itu dapat, dia harus naik ke Gunung Sinai. Kalau tidak, nggak bisa. Tuhan baru bisa jawab. Padahal bagi Tuhan sebetulnya kan itu dibutuhkan oleh orang Israel. Tuntunan itu, kasih saja di situ. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan mau dia naik ke atas gunung, tidak makan, tidak minum 40 hari, baru dikasih. Nah, ini yang saya bilang, saudara, bahwa ada persoalan-persoalan tertentu yang membuat engkau jadi khawatir, yang dimana Tuhan itu bisa memang selesaikan tanpa engkau bertindak apa-apa. Hanya percaya saja. Tetapi tidak semua seperti itu. Tidak semua. Ada persoalan-persoalan yang tertentu yang Tuhan mau jawab, Tuhan mau kasih, engkau harus bertindak puasa. Haleluya, saudara. Nah, itu puasa yang saya, puasa Musa 40 hari. Saudara ada yang tahu lagi yang melakukan puasa 40 hari, 40 malam? Ya, Tuhan Yesus. Ya, Matius pasal 4, saudara lihat juga ya. Matius pasal 4, ayat 1. Kita langsung saja fokus ke ayat 2 ya, supaya saya bisa cepat. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Kemanusiaan Yesus. Jadi ada Musa, ada Yesus. Ya, memang Yesus ini memang sudah saudara sudah digambarkan dulu dari perjanjian lama, bahwa yang seperti yang dilakukan oleh Musa, ada orang yang akan melakukan, dan itulah Yesus. Salah satunya adalah puasa. Jadi 40 hari 40 malam Yesus berpuasa di sana. Ya, oke, saya tidak bahas tentang Yesus di sana, dan itu puasa yang saya bilang tadi, itu kalau Tuhan suruh bagi saudara, dan saudara pasti bisa. Tapi saudara belum ada orang yang saya bisa dengar bisa melakukan sampai di luar Musa dan Yesus sampai sekarang ini. Ya, saya lanjut pada puasa yang saudara mungkin bisa lakukan. Ini puasa ini ya, ini puasa total ya tadi ya, puasa air. Jadi puasa total, tidak makan, tidak minum. Dalam Alkitab ada yang disebut puasa siapa tadi? Esther, puasa Musa, puasa Yesus. Nah, di gereja kita, saya masukkan lagi, di gereja kita kan ada jadwal puasa tidak makan, tidak minum, tapi hanya 1 hari, itu jadwal. Di hari Jumat. Di hari Jumat.
Ya, di hari Jumat, makanya kalau saudara hari Jumat itu sebenarnya jadwal puasa umum kita gereja, yang dimana tidak makan, tidak minum. Ya, biasanya selesai sudah makan malam, sudah berpuasa, nanti besoknya baru sudah buka. Ya, bisa jam 5 saudara boleh buka puasa. Ya. Nah itu puasa di gereja kita tidak makan, tidak minum. Nah, ada puasa yang ini saudara bisa melakukan ini ya, saudara. Coba kita lihat dalam ini puasa, saya bilang dulu puasa Daud lakukan ya, atau puasa Daud. Jadi kalau saudara itu puasa Daud itu seperti apa? Mari kita lihat saudara dalam 2 Samuel 12 ayat 14. Mari gantian membaca ya. Saya dulu. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati, sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anaknya sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah manakah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurat dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti, lalu ia makan. Sampai sini. Jadi ini ada pergumulan sebetulnya Daud ini. Dia punya anak, saudara. Dia punya anak dengan Berseba itu, saudara, pada akhirnya sakit. Nah, ketika sakit dia coba berpuasa. Dia berpuasa. Ini puasa Daud ini 7 hari. Tetapi dia hanya makan. Nah, saudara tahu. Jadi kalau puasa Daud, dia hanya tidak makan begitu, tapi dia minum 7 hari. Saudara, jadi kalau saudara ingat ya, kamu orang tanya, kamu lagi puasa? Iya, puasa apa? Jadi kalau dia bilang puasa Daud, berarti dia cuma minum, dia tidak makan. Jadi kalau orang bilang, oh saya lagi puasa Daud, saudara boleh suguhkan dia minuman begitu. Minum air putih, tapi ya minum air putih. Nah, jadi dia bisa minum. Daud ini memang dia punya pergumulan. Tapi apakah Tuhan tidak menolong, memberkati puasanya? Saudara, memang itu Tuhan tetap berkehendak anaknya mati. Tetapi ingat, Tuhan gantikan dengan anak namanya Salomo, menjadi raja yang sangat luar biasa pada waktu itu. Ya, jadi ketika anaknya mati, dia makan. Selesai dia berpuasa, dia makan. Dan setelah anak dikuburkan, tetapi Tuhan mengasihi lagi Tuhan mengasihi dia, Daud. Tuhan memberikan anak, menggantikan anak yang mati itu, saudara, dan anak itu namanya Salomo, dan menjadi raja yang sangat terkenal, bahkan lebih hebat, saudara, lebih hebat dari bapaknya pada waktu itu. Itu puasa Daud. Jadi saudara sudah mengerti ya, puasa Daud hanya apa, saudara? Minum. Jadi saudara tidak makan. Jadi ini juga saya langsung katakan ya, saudara bisa lakukan ini. Saudara bisa lakukan. Kalau Daud 7 hari, ya 7 hari. Tapi kalau saudara masih sedang belajar, saudara coba dulu tidak makan sama sekali. Saudara mau minum. Ya. Berapa hari saudara bisa lakukan? Ya oke. Jadi saudara bisa. Kalau Tuhan minta puasa, saudara coba tanya kepada Tuhan, Tuhan, saya mau puasa apa ya, begitu ya. Saudara minta penawaran kepada Tuhan, Tuhan, apa saya mau puasa Daud ya, begitu.
atau saya mau puasa Esther ya, atau saya mau puasa Daniel. Yang jelas pasti saudara tidak akan minta puasa Musa kan? Tidak makan, tidak minum 40 hari. Tapi ada 3 ini pasti saudara masih bisa berkumpul di sana. Ya. Coba saya ulang, puasa Esther itu puasa apa? Tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Terus yang kedua, kalau puasa Daniel, tidak makan daging, tidak makan ikan selama 10 hari. Kalau puasa Daud, tidak makan selama 7 hari. tidak makan tapi minum selama 7 hari. Ya, oke. Jadi ketika saudara bisa melihat itu, saudara, saya harap saudara begini ya, saya punya tujuan, saudara mulai rasa timbul iman. Atau minimal saya katakan saudara sudah punya bekal seperti saya gambarkan tadi, saudara. Ketika saudara bawa kendaraan apapun, ketika di depan saudara melihat ada suatu penghalang, saudara sudah tahu tindakan apa yang harus saudara lakukan. Apakah saudara berhenti, apakah saudara putar, ya, atau saudara pelan-pelan. Nah, demikian juga ketika kita menjalani hidup kita ini, saudara, hidup kita di mana ketika saudara mengalami saudara kekhawatiran, apa dalam keluarga, dalam pekerjaan, pokoknya menghadapi ke depan, saudara harus punya kepekaan. Saya mau tindakan apa yang harus saya lakukan? Sehingga kita kembali dari awal mula kita membahas tentang Matius pasal 6. Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Kan maksudnya itu, ya, maksudnya ketika para murid itu khawatir tentang makan pakai itu, seharusnya Yesus menyuruh mereka, kamu harus mempunyai satu tindakan. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, tetapi harus ada tindakan dari para murid itu. Nah, demikian juga kita telah membaca tadi, saudara, bagaimana baik Esther, baik Daniel, baik juga Musa, begitu. Mereka punya tindakan-tindakan tertentu, saudara, yang dilakukan. Sehingga bagi kita menjadi pelajaran bagi kita juga, saudara, bahwa ketika kita hadapi kekhawatiran, saudara tidak hanya berdiam diri, diam aja. Aduh, saya khawatir, tidak lakukan apa-apa. Nah, itu yang berdosa. Karena orang kalau khawatir tidak lakukan apa-apa, berarti dia tidak punya iman kepada Tuhan. Dia tidak punya iman terhadap kebenaran firman Allah. Karena dia hanya diam terus. Nah, itu orang khawatir, lama-lama dia stres. Kan kita tidak boleh demikian. Kita sekalipun anak Tuhan, ya kita mengalami kekhawatiran. Murid-murid 12 murid itu ketika khawatir ada bersama Yesus atau tidak? Sedang bersama-sama Yesus atau tidak? Sedang bersama-sama Yesus. Jadi saudara dan saya pun orang sudah percaya pasti mengalami itu juga. Tetapi kita punya tindakan kebenaran firman Allah yang sudah mengarahkan kita. Ketika kamu khawatir, lakukan ini ya. Nah, gitu saudara. Makanya jangan begini, saudara, jangan saudara hanya sekedar gini ya. Puasa itu hanya dilakukan pendeta. Tidak, saudara. Saudara di sini pernah alami kekhawatiran, saudara? Siapa yang pernah alami kekhawatiran? Ya, betul. Atau mungkin saudara berkata, oh saya tidak pernah khawatir. Ya sudah, puji Tuhan. Kalau tidak punya kekhawatiran. Tapi kalau seandainya saudara mengalami kekhawatiran dan Tuhan minta engkau berpuasa, tapi engkau hanya baca firman, engkau hanya bergumul, tapi tidak berpuasa, ya jangan sampai mengharapkan hal-hal yang supranatural, yang seperti dialami oleh Esther, seperti dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Lanjut lagi ya, saudara. Saya mau lompat saja. Saya mau masuk pada tujuan berpuasa. Sebelum saya masuk begini, saudara. Tapi saudara bisa begini ya. Bisa begini tentang puasa. Saudara bisa saja 40 hari. 40 hari.
Saya pernah lakukan itu, tapi malamnya saya langsung buka, lanjut lagi. Terus puasa besok, malamnya saya makan lagi. Puasa ulang, terus begitu sampai 40 hari. Jadi selama itu tidak makan, tidak minum memang, saudara. Tapi kalau saudara memang mau puasa Daud, mau lebih dari 7 hari, mau 40 hari, saya mau puasa 40 hari ya. Tapi saya saya mau buka begitu, buka malam, tapi mungkin saudara kata, siang saya mau minum saja. Ya terserah saudara, bisa seperti itu, saudara bisa lakukan. Tapi yang jelas saudara, di mana saudara mau melakukan itu ketika memang saudara ada saya bilang tadi, ada pergumulan-pergumulan tertentu. Ya, ada pergumulan-pergumulan yang di mana saudara dengan Tuhan harus mengalaminya, bahwa ya saya punya pergumulan ini. Biasanya begini saudara, biasanya orang tentu pertama Tuhan bicara, atau dia merasakan, saya kok sudah begini ya Pak Gembala, saya sudah berdoa akan persoalan saya ini, saya sudah melakukan ini, kenapa ya saya kok seperti belum dapat jawabannya. Nah, saya sudah bilang tadi, coba saudara datang kepada Tuhan. Apakah Tuhan minta engkau harus berpuasa? Nah, ketika di situ saudara Tuhan, oh iya kamu harus berpuasa. Ya. Pasti saudara kalau ingin berpuasa, roh saudara akan senang, saudara. Saudara coba dulu, pertama berat, kedua oh senang ya, saya bisa berpuasa. Ya. Haleluya. Saudara mau berpuasa? Seharusnya saya bilang lalu begini, saudara, saya tidak tahu ada di antara saudara mungkin di tengah jalan puasa Daniel kemarin, saudara kemakan ikan, lupa. Saya lalu sempat bilang, tapi itu di sore, pagi saya tidak bilang. Seharusnya kalau saudara lupa, saudara jangan batali. Ya kalau sudah makan ya sudahlah, didiamin saja di dalam. Tapi selanjutnya saudara terus lagi, begitu saudara. Terus lagi puasanya, jangan diberhentikan. Begitu, terus lagi. Ya. Oke, sekarang saya lanjut saudara ya, pada tujuan berpuasa. Nah ini penting untuk saudara mengerti. Saya sudah sempat tadi, saudara begini, ketika seorang berpuasa, nanti saudara akan lihat saudara akan mengalami hal-hal yang saya bilang tadi saudara, hal-hal yang supranatural. Saudara akan alami itu, seperti saya punya kesaksian contoh 2 minggu lalu ya saudara. Saya bilang saya mencari satu surat saudara, satu surat yang saya sendiri sudah lebih dari 5 kali di titik yang sama saya cari, saya tidak pernah menemukan. Istri Ibu Gembala juga hal yang sama, cari di tempat yang sama, keluarin satu-satu mapnya, tidak pernah ketemukan. Begitu. Ini kan suatu hal supranatural. Ketika saya berpuasa, setelah saya berpuasa, justru saya sedang duduk, tahu-tahu Roh Kudus bicara, itu surat ada di situ. Saya pergi langsung cari, buka dan langsung ada di situ. Itu hal-hal yang supranatural buat saya. Dan saudara pasti banyak akan mengalami hal-hal yang supranatural seperti yang dialami tokoh-tokoh tadi. Kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego ketika dulu mereka dibakar, begitu saudara, masukkan ke dapur api, itu kan hal supranatural. Mereka tidak terbakar sama sekali. Saudara lihat Esther dan Mordekai, itu hal supranatural. Tidak ada yang bisa merubah tanda tangan raja untuk membatalkannya, tetapi Tuhan bisa merubah hatinya. Raja itu membatalkan pembunuhan massal terhadap orang Yahudi. Jadi terlalu banyak hal-hal supranatural ya yang akan dialami oleh seseorang tentunya saudara. Dan jangan saudara berpikir, oh saya menjalankan usaha seperti biasa saja. Saudara butuh hal-hal supranatural yang memang hanya Tuhan yang bisa kerjakan ketika kita melakukan tindakan-tindakan rohani, tindakan-tindakan puasa yang Tuhan inginkan. Ya. Jadi saya lanjut ya saudara. Yang pertama begini saudara, tujuan kita berpuasa saudara, sebagai pertama tentu ajaran firman Tuhan. Mari kita lihat ayatnya saudara. Matius 6 ayat 16 sampai 18. Matius 6 ayat 16. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muramu kamu seperti orang munafik.
Mereka mau mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Terus, tetapi apabila, sebenarnya soalnya nanti garis bawah itu tuh apabila ya. Jadi ini memang anjuran dari Tuhan. Terus 23. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu sampai 18. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kita punya alasan untuk berpuasa, saudara, yaitu sebagai ajaran firman Tuhan. Dia berkata apabila kamu berpuasa. Jadi itu adalah tindakan respon kita, saudara, ketika Tuhan minta dan ketika kita berpuasa. Ya, ketika kita berpuasa, itu memang kita harus memahami bahwa kita berpuasa ini karena memang ajaran firman Tuhan. Haleluya, saudara ya. Tuhan memang mengajarkan orang percaya itu berpuasa. Makanya jemaat Tuhan, saudara harus mengambil salah satu puasa yang saya jelaskan di jenis-jenis puasa itu. Karena kita ini orang percaya. Apakah saudara mau puasa Daniel, apakah saudara mau puasa Esther, atau kamu mau puasa Daud, begitu saudara. Nah, jadi ini alasan saudara berpuasa ya. Saudara harus ingat, kalau orang tanya, kenapa kamu puasa? Karena pertama itu ajaran firman Tuhan. Itu harus disampaikan. Ini kan memang ajaran firman Tuhan. Buat orang percaya memang harus berpuasa. Nah yang kedua, saudara, alasan kita berpuasa, saudara, alasan kita berpuasa itu karena kita ini, bagaimana saudara? Tuhan bilang berpuasa itu sebagai bentuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya, saudara. Merendahkan diri. Kita tuh butuh Tuhan. Siapa yang butuh Tuhan sih? Kita semua butuh Tuhan. Turun tangan. Jadi apakah saudara masih dalam sebuah pergumulan ekonomi, saudara di bawah, di atas? Ini tidak melihat ekonomi, saudara. Oh, saya berpuasa karena ekonomi saya lagi sulit, Pak. Itu bukan alasan kau berpuasa. Karena memang kita mau merendahkan diri kepada Tuhan. Kita tuh butuh Tuhan. Amin, saudara. Justru berbahaya, saudara, kalau seandainya di antara saudara sudah diberkati Tuhan ekonominya, terus sudah tidak mau puasa. Wah, ini orangnya sudah sombong nih. Sudah tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan? Ekonomi saudara mau diberkati Tuhan? Harus tetap berpuasa. Ini alasannya. Jadi kalau orang tanya, kenapa kamu mau berpuasa? Alasannya, karena memang ini ajaran firman Tuhan. Yang kedua, karena saya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya, saudara ya. Mari baca satu ayat ini. Nah, kita mau perjamuan ini dulu saja ya. Nanti kita lanjut minggu depan. Kita baca dulu Imamat 16 ayat 31. Imamat 16 ayat 31. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhatian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan apa? Berpuasa. Terus itulah suatu ketetapan untuk selama. Ini Tuhan bicara kepada orang Israel. So, tahu orang Israel itu, saudara, tentu mereka dari dulu dia hanya berbicara, mau apapun ekonomimu, apakah engkau orang kaya ataukah orang sebagai gembala domba, siapapun Tuhan bicara, harus ada satu hari. Ini Sabat, ini maksudnya hari engkau harus berhenti. Harus ada satu hari engkau berpuasa sebagai merendahkan diri pada Tuhan. Haleluya, saudara. Makanya kita ada satu hari, satu minggu jadwal kita itu di luar dari
Di luar dari apa saudara, mungkin saudara punya hal-hal yang saudara mau ambil sendiri. Tetapi ada jadwal yang sudah kita buat di sini, yaitu hari Jumat. Seluruh jemaat Tuhan. Ini bukan hanya berkata, oh jemaat yang ada pergumulannya, oh jemaat yang masih muda ya. Tidak, pokoknya ini dijadwalkan. Siapapun dia. Ada satu hari. Untuk apa kita berpuasa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan, kata firman. Amin. Jangan coba-coba kita berkata, saya tidak puasa, saya sudah cukup semuanya, saya sehat selalu, ekonomi saya sudah bagus. Jangan coba-coba ungkapkan itu. Jangan coba-coba. Setiap kita harus ada hari salat, hari berhenti untuk berpuasa, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapapun kita. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita. Nanti kita lanjut lagi saudara. Alasan-alasan kita berpuasa kita lanjut minggu depan. Jadi saya ulangi lagi saudara. Apa alasan kau berpuasa? Karena itu ajaran firman Tuhan. Yang kedua, alasan kau berpuasa kenapa saudara? Untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yang bertugas perjamuan kudus maju ke depan. Haleluya. Mari kita mau berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau menerangi hati kami. Ada hal-hal yang Engkau rindukan untuk kami lakukan ya Tuhan. Dan kalau saat ini Engkau mengajarkan kami tentang berpuasa, Roh Kudus Engkau yang memampukan kami jemaat-Mu untuk kami datang kepadamu Tuhan, sebagai bentuk kami ya Tuhan meresponi ajaran firman-Mu, sebagai bentuk kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami butuh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu yang Engkau sudah ajarkan bagi kami. Sekiranya ada di antara kami saat ini yang mengalami kekhawatiran, baik jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah offline dan ibadah online, hamba berdoa kepadamu Tuhan, berikan kepekaan ya Tuhan kepada kami jemaat-Mu. Tindakan apa yang harus kami lakukan ketika kami dalam kekhawatiran. Sebab itu hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong kami. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan jawaban saat kau mengalami kekhawatiran. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan, perjamuan kudus ini. Tuhan tolong kami. Melalui perjamuan kudus ini, kami mengingat akan Engkau ya Tuhan, bahwa dalam kematian-Mu di atas kayu salib, itulah penebusan bagi kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami menikmati tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, sebagai bentuk penebusan-Mu bagi kami. Kami mengingatnya, dan setiap kami yang makan roti dan anggur ini sebagai lambang dari tubuh dan darah Yesus. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang terikat dilepaskan oleh Tuhan. Kuasa tubuh dan darah Yesus membebaskan dari kutuk apapun, membebaskan dari dosa apapun. Tubuh dan darah Yesus benar-benar memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan terima tubuh dan darah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Bukan dengan barang fakir. Dosaku
Memang saudara sudah pegang ini roti dan anggur. Tetapi ingat, ini adalah sebuah metafora dari tubuh dan darah Yesus yang harus kita ingat. Hanya melalui tubuh dan darah Yesus di atas kayu salib, segala kutuk kita disingkirkan. Kita ditebus dari dosa apapun. Dan Tuhan berkata kita harus ingat selalu melalui perjamuan kudus. Karena hanya tubuh dan darah Yesus inilah yang menjamin kita tetap ada dalam posisi hidup dalam keselamatan itu, hidup dalam kemerdekaan itu. Haleluya. Kuralabakana namatakana namasi. Haleluya Tuhan. Semua mengucap syukur buat tubuh dan darah Yesus. Semua bersyukur buat karya penebusan Tuhan Yesus bagi kita di atas kayu salib. Kuralabakana namatakana namasi. Sebelum kita makan, dengar firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Pegang cawan saudara dengan tangan kananmu. Dengar firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Angkat tangan kanan saudara. Nyanyikan pujian darahnya setengah suara saja. Amat kuasa, sucikan dari dosa. Kurababakan nama-nama. Haleluya. Darahnya amat kuasa. Angkat tangan kananmu. Sucikan dari dosa. Haleluya, haleluya, amin. Kami sudah hidup merdeka karena tubuh dan darah Yesus.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kemenangan, terima kasih buat kemerdekaan melalui tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu, tubuh dan darah-Mu juga telah bersatu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, saudara diberkati dengan firman Tuhan, amin. Saya baca kita semua diberkati dengan firman Tuhan, bahkan dengan tubuh dan darah Yesus. Puji Tuhan. Dan pengumuman persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah Komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Ibadah WSP diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda dan remaja YMB diadakan pada hari Sabtu pukul 18.15 di gereja. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui Zoom. Ibadah raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. pengumuman untuk diakonia WSP akan berbagi kasih dengan hamba-hamba Tuhan atau gembala wilayah 12, dan pembagian paket sembako pelaksanaannya awal November ya. Nanti akan disampaikan nanti di WA ya. Oh iya, laporan penerimaan. Pertama, persembahan melalui transfer 6.678.000, dan kedua melalui amplop persembahan Rp820.000, dan ketiga hasil penjualan makanan atau minuman 3.931.000. Jadi total penerimaan adalah 11.429.000. Puji Tuhan, Tuhan yang mengadakan semuanya. Terima kasih bagi seluruh jemaat yang sudah ikut mendukung program Diakonia WSP ini, baik melalui persembahan dana, makanan, minuman untuk dijual ya, pembelian makanan, minuman, dan juga untuk dukungan doanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doakan saudaraku untuk ibadah dan perayaan Natal GPDI Kota Wisata 2021 pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 jam 17.00 ya, jam 5 sore secara online melalui Zoom. Jadi diingatkan jemaat, dukung dalam doa ya saudaraku untuk ibadah perayaan Natal kita. Dan untuk pengumpulan dana untuk Natal, pertama amplop persembahan yang bisa diambil di meja di depan, dan amplop bisa dikembalikan kepada bendahara panitia Natal Ibu Anyong atau melalui Ibu Gembala. Dan kedua, penjualan makanan atau minuman akan dimulai minggu depan. Apabila ada yang mau ikut menyumbangkan makanan atau minuman untuk dijual, harap menghubungi Ibu Anyong untuk penjualannya. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Kita akan, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Gembala? Tidak ada. Segera kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sehingga kita semua bangkit berdiri dan serahkan kepada Bapak Gembala untuk mengakhiri ibadah kita.
Mari kita berdoa. Bersama jemaat-Mu ya Tuhan, pertama kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan tolong ya Tuhan, bangsa negara ini Engkau memberkati, khususnya pemimpin negara kami juga, baik presiden, wakil presiden, para menteri-menterinya, pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan terus memberkati mereka. Taruhlah hikmat-Mu bagi pemerintah kami. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dari pusat sampai daerah. Tuhan berkati para DPR juga. Tuhan berkati siapapun mereka bertugas dalam pemerintahan ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan berkarya melalui para pemerintah kami. Berkati juga para dokter-dokter, tenaga kesehatan yang ada, untuk mereka Tuhan melaksanakan tugas-tugas mereka, terlebih dalam menghadapi pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kembali kami jemaat-Mu akan melakukan aktivitas kami sepanjang minggu ini. Hamba berdoa kepada-Mu Tuhan, sebelum kami melakukan segala jenis aktivitas kami mohon pengurapan daripada Roh Kudus, mengurapi kami semua jemaat-Mu Tuhan, menghikmati kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga segala aktivitas pekerjaan yang kami lakukan, kami ada dalam pengurapan-Mu, kami ada dalam otoritas-Mu, kami ada dalam genggaman tangan-Mu, kami ada dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Engkau berkati apa yang kami kerjakan, Engkau berkati apa yang kami lakukan, dan Engkau pertemukan kami kembali di tempat ini pada minggu yang akan datang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Aktivitas pelayanan kami sepanjang minggu juga kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mendahului semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, keberadaan kami jemaat-Mu di tempat ini. Hamba berdoa kepada-Mu Tuhan, segala jenis pergumulan umat-umat-Mu yang sedang mereka hadapi, hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Semua jemaat saat ini pulang dalam pertolongan Tuhan, pulang dalam keberkatan Tuhan. Dengan iman kami percaya bahwa kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala aktivitas Tuhan, persiapan Natal juga hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik mereka Tuhan yang terlibat untuk mengisi acara, Tuhan tolong mereka semua, sehat-sehatkan semua, dan semua apa yang sedang dipersiapkan, Tuhan menolong semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah perjamuan kami pagi ini. Tuhan tolong ibadah perjamuan sore nanti juga Tuhan mendahului dan memberkati. Kami akhiri ibadah kami ini Tuhan, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepada-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau juga dari sumber segala sumber berkat. Mohon memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga berkatilah kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.